Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Bersama saya Nandita Eriska, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR mendorong pemerintah pada tahun 2018 ini untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan pertanian di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti membenahi irigasi, alsintan, dan pencetakan sawah, agar swasembada pangan yang menjadi target Presiden Jokowi segera terrealisasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi Amro mengatakan, pemerintah perlu memikirkan secara matang untuk mewujudkan sistem pertanian modern agar dapat menciptakan ketahanan pangan nasional. Menurut Fauzi, untuk mewujudkan sistem pertanian modern perlu 3 hal, yakni penelitian benih unggul, penggunaan teknologi yang canggih, dan penggunaan bahan kimia pertanian. Alat-alat pertanian, adanya pupuk subsidi, adanya alat pasca panen, ada alat produksi, ini akan membantu dan akan memproses percepatan daripada kedaulatan pangan yang disesuaikan oleh cita-cita Presiden seperti itu. Kita berharap nanti waduk embung irigasi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, kalaupun dia lewat misalnya hutan produksi, hutan kawasan, itu bisa ditukar gulingkan atau dialihfungsikan biar bendungan waduknya bisa berjalan. Di hilirnya adalah pembangunan tanaman padi, cetak sawah, tanaman hortikultura gitu. Sehingga kedaulatan pangan 2025 nanti akan terwujud. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Munzir mengatakan, Alsintan Center di masing-masing provinsi di Indonesia perlu dioptimalkan perannya dalam memberi edukasi kepada petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka. Ibnu meminta pemerintah mengoptimalkan peran Alsintan Center di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang di Alsintan Center tersebut, agar petani bisa mengimplementasikan teknologi pertanian. Untuk kita support nih, jadi Alsintan Center tadi saya kira sesuatu yang baru yang ada di Kalimantan Barat ini kan tidak semua kan provinsi ada itu. Saya kira apa yang akan kita kembangkan di atas itu disesuaikan dengan pola pertanian dan kebutuhan yang ada di lapangan, itu yang diteliti oleh Alsintan Center dan dilahirkan alatnya yang sesuai. Nah saya kira pemerintah paling tidak mengembangkan ini, memperluas ini, kalau perlu juga mengadakan di beberapa tempat yang sejalan dengan kebutuhan. Habibie dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR menduga ada kejanggalan atas kondisi lapangan Kepondang yang dalam kondisi kahar dan akan kehabisan cadangan gas pada tahun 2018 atau lebih cepat dari proyeksi. Komisi 7 DPR menduga ada kejanggalan atas kondisi lapangan Kepondang yang dalam kondisi kahar dan akan kehabisan cadangan gas pada tahun 2018 atau lebih cepat dari proyeksi. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 7 DPR mengunjungi pembangkit listrik tenaga gas dan uap Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi tersebut tidak sama seperti data yang disetujui SKK Migas, di mana ketersediaan pasokan gas berpotensi sampai 2026. Anggota Komisi 7 DPR Muhtar Tompo menduga pasokan gas yang tidak sesuai data yang disetujui SKK Migas merupakan konspirasi untuk menguntungkan perusahaan, telah merugikan negara, mengingat ada investasi cukup besar melalui perusahaan gas negara. Konspirasi untuk menguntungkan corporate, maka ini bisa menjadi temuan indikasi, bisa ke perdata ataukah pidana. Karena data ini telah merugikan negara yang telah memberikan penugasan kepada BUMN terkait misalnya KJG ya sebesar 270 miliar US dollar. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Herman Hairon mengatakan akan membawa temuan terkait kondisi lapangan Kepondang dalam rapat kerja dengan Menteri SDM karena muara persoalan yang ada berasal dari kebijakan Kementerian SDM. Hal ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam rancangan Undang-Undang Migas untuk sinkronisasi tata kelola kepentingan sektor dan korporasi. Dan tentu bagaimana juga Komisi 7 berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan terkaitan dengan baik itu di hulu, di sektor hulu migas, di sektor hilir migas maupun di energi listrik. Dari Jawa Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengingatkan pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri dengan tetap menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, sehingga inflasi dapat terkendali. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengingatkan pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri dengan tetap menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok sehingga inflasi dapat terkendali.
Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Agus Hermanto mengatakan, meski ada kenaikan harga yang tidak tinggi atas sejumlah jenis bahan pokok pada awal 2018 ini, tetap perlu diwaspadai dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan sektor real, melakukan evaluasi, serta memperbaiki tata niaga sektor pangan termasuk mengawasi alur distribusi. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah yang mudah terkena dampak jika harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan tidak bertambah dan hal itu berpengaruh pada daya beli masyarakat. Cukup kritis, cukup sulit, sehingga itulah yang harus didongkrak. Kalau untuk masyarakat menengah ke atas barangkali masih cukup mampu, tapi untuk masyarakat menengah ke bawah itu sudah banyak mengalami kesulitan. Inilah yang harus didongkrak karena ini akan menimbulkan efek domino. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menambahkan, pemerintah perlu mengkaji ulang pembangunan infrastruktur dengan fokus pada pembangunan yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu perlunya program-program bantuan dana untuk membantu masyarakat menengah ke bawah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memberikan BLT dan lain sebagainya, segala program pro rakyat, walaupun barangkali dulu dilihat penggunaannya ataupun pelaksananya kurang ada yang mengatakan kurang tepat, ya itulah yang diperbaiki. Tapi rasanya prinsip untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan fasilitas. Naomi dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 7 DPR yang setujui rekomendasi KPK atas pencabutan ribuan iup tambang setelah jeda yang berikut ini. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia khusus hak angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK,
memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi 7 DPR meminta Kementerian SDM menindaklanjuti rekomendasi KPK agar ribuan izin usaha pertambangan atau IUP dicabut dan menegakkan aturan tegas sesuai perundang-undangan. Komisi 7 DPR meminta Kementerian SDM menindaklanjuti rekomendasi KPK agar ribuan izin usaha pertambangan atau IUP dicabut dan menegakkan aturan tegas sesuai perundang-undangan. Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi 7 DPR Qurtubi yang ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta. Negara tidak boleh dirugikan apalagi pemerintah sudah memberikan waktu bagi perusahaan tambang memenuhi kriteria status clean and clear untuk mendapatkan IUP. Rekomendasi pencabutan izin itu berdasarkan catatan koordinasi dan supervisi sektor mineral dan batubara di KPK, di mana ada banyak perusahaan tambang bermasalah dan tidak membayar kewajiban terhadap negara. KPK mencatat hingga saat ini sekitar 2.595 IUP dari sejumlah perusahaan tambang di Indonesia telah dicabut. Kalau clear and clean ini dibiarkan terus, ini akan pertama tidak ada kejelasan, menimbulkan keraguan-keraguan. Kedua, pemerintah tidak konsisten. Jadi harus ada konsistensi untuk menegakkan aturan regulasi yang ada. Anggota Komisi 7 DPR Qurtubi meminta pemerintah memperhatikan saran dan rekomendasi KPK jika perusahaan belum mendapatkan kriteria clean and clear dan tidak memenuhi kewajiban pada negara dan wilayah sekitar. Jadi jangan sampai ada izin diberikan, mohon maaf, mungkin sekedar perantara, ya, dioper lagi ke pihak lain, padahal ada kewajiban-kewajiban seperti membayar PNBP, ya, ada areal yang jelas, ya, tidak tumpang tindih dan seterusnya. Ayu dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR terus mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan STSU KKP mengevaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh para nelayan. Kebijakan ini dinilai merugikan nelayan yang berimbas pada menurunnya hasil tangkapan dan keuntungan nelayan. DPR terus mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh para nelayan. Kebijakan ini dinilai merugikan nelayan yang berimbas pada menurunnya hasil tangkapan dan keuntungan nelayan. Tim Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur untuk menyerap aspirasi nelayan terkait rencana diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan. Anggota Komisi 4 DPR Muhammad Nasyid Umar menilai pemberlakuan aturan ini berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan secara nasional. Nasyid khawatir semakin banyak nelayan yang mengalami kerugian kemudian beralih profesi ke sektor lain.
Untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut. Itu sangat banyak menurun, ya, sehingga dengan menurunnya tangkapan nelayan mengakibatkan masyarakat nelayan ini penghasilannya menurun juga, sehingga akan merugikan atau menurunkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Hidayat mengatakan telah mengajak para nelayan terus melakukan uji coba peralihan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan demi menjaga kelestarian ekosistem laut nasional dan untuk kepentingan nelayan di masa sekarang dan yang akan datang. Bagi yang sudah sesuai ya silakan dilanjutkan. Bagi yang tidak sesuai dikomunikasikan. Mana yang tidak sesuai, apa yang perlu diperbaiki ya. Kita ingin semua rekan-rekan kita, nelayan kita bisa mencari nafkah dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Dari Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR meminta kementerian dan instansi terkait bekerja cepat menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan Asian Games 2018 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, termasuk pembebasan lahan untuk proyek LRT. Komisi 5 DPR meminta kementerian dan instansi terkait bekerja cepat menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan Asian Games 2018 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, termasuk pembebasan lahan untuk proyek LRT. Usai pertemuan dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan dan PT Waskita Karya dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan, anggota Komisi 5 DPR Neng EM Marhamah mengatakan jika masalah pembebasan lahan tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan mempengaruhi target waktu penyelesaian proyek LRT dan uji coba kereta LRT. Selain itu, Kementerian Perhubungan dan Pemda Sumatera Selatan diminta memelihara 250 bus yang akan dipakai pada Asian Games 2018. Survei melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional ya terhadap masyarakat itu, mungkin tidak hanya pendekatan material gitu kan, karena kan kadang orang tidak melihat hanya material, kadang ada yang contoh beberapa di tempat lain gagal pembangunan hanya karena 1-2 orang yang. Anggota Komisi 5 DPR Bakri juga meminta pemerintah dan instansi terkait memperhatikan perencanaan waktu pengerjaan proyek penunjang Asian Games 2018 di Palembang dan proyek LRT yang masih terkendala pembebasan lahan. Pemerintah juga diminta mulai sekarang juga memikirkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas pasca Asian Games 2018. Ini pertama susah sekali untuk melakukan negosiasi dengan pemilik tanah. Yang kedua harganya kadang-kadang yang sudah tidak sesuai. Nah, tadi kami mendengar dari Balai bahwa mereka selalu melakukan negosiasi terhadap pemerintah daerah, minta difasilitasi, begitu juga dengan pemilik. Dari Sumatera Selatan, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetap bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia khusus angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram.
Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara, maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Persaudaraan Istri Anggota DPR RI atau PIA DPR membuat serta meresmikan pondok baca di Kota Salatiga. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Persaudaraan Istri Anggota DPR RI atau PIA DPR RI membuat serta meresmikan pondok baca di Kota Salatiga. Dijumpai usai kegiatan bakti sosial Persaudaraan Istri Anggota DPR RI dalam peresmian serta peninjauan pondok baca di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Persaudaraan Istri Anggota DPR RI, Grace Fadlizon mengatakan, swadaya dari ibu-ibu seluruh fraksi dalam menyumbangkan buku yang terkumpul hingga 700 buku. Menurut Grace, dipilihnya tempat Salatiga untuk pondok baca karena Salatiga merupakan kota literasi sehingga cocok untuk menambahkan minat baca masyarakat. Setiap fraksi juga menyumbang buku, swadaya dari ibu-ibu semua untuk menyumbang buku, 10 fraksi menyumbang buku. Jadi dan kita mulai dari 600-700 buku dulu dan mudahan insya Allah kita akan terus untuk menambah buku di tempat ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengatakan pilihan yang sangat tepat dibuatnya pondok baca di Salatiga. Menurutnya Salatiga merupakan kota kreatif untuk meningkatkan literasi para masyarakatnya. Mujib berharap didirikannya pondok baca di Salatiga untuk bisa merangsang semangat membaca masyarakat dari tingkat kota sampai desa.
Pilihan ke Salatiga dengan pondok bacanya untuk merupakan pilihan yang tepat. Di sisi lain ini juga bisa mengharapkan kepada kabupaten dan kota-kota yang lainnya, hendaknya juga sama-sama untuk meningkatkan semangat dan meningkatkan literasi kita, karena memang kita sangat prihatin. Indonesia tadi disebutkan nomor 60 dari 61 negara, dan juga di tingkat pendidikan kita, sumber daya manusia, IPK kita itu juga masih sangat rendah. Dari Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI terus meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan pelayanan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR RI, baik untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas anggota Dewan hingga menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Sekretariat Jenderal DPR RI terus meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan pelayanan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR RI, baik untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas anggota Dewan hingga menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Ditemui usai menemui rombongan DPRD Kabupaten Banjar di Gedung Sekjen DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Inspektorat Utama Irtama Sekretariat Jenderal DPR RI Setianta Nugraha mengatakan pihaknya terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan terbaik bagi anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Setianta mengungkapkan hingga saat ini Sekjen DPR RI sudah melakukan perbaikan struktur kelembagaan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung parlemen modern seperti yang dicita-citakan Parlemen Indonesia selama ini. Tentu kalau di DPR kita di dalam melaksanakan supporting system itu kita meningkatkan supporting system itu melalui reformasi birokrasi yang sekarang ini dilakukan, yaitu perubahan mindset dan culture set, bagaimana kita mengubah paradigma pelayanan kepada Dewan ini tidak lagi misalnya kalau dulu istilahnya itu kenapa kalau bisa ditunda dipercepat, tapi bagaimana mempercepat dukungan dan layanan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Rusli, mengatakan DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunjungan kerja ke Irtama Sekjen DPR RI untuk belajar lebih banyak terkait pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar lebih baik lagi dalam membantu kerja anggota DPRD Kabupaten Banjar menjalankan tugasnya. Kenapa sebabnya kami perlu konsultasi yang mana yang mungkin bisa kita laksanakan dan yang mana yang tidak. Kenapa sebabnya? Karena di DPR, saya sebagai wakil rakyat kan di sana, bagaimana untuk kemajuan daerah itu. Habibie Mahaba dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR mendukung dilakukan penyegaran terhadap pejabat di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya manusia dan dinamika yang berkembang di DPR RI. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mendukung dilakukan penyegaran terhadap pejabat dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya manusia dan dinamika yang berkembang di DPR RI. Ditemui usai melantik 16 pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI di ruang Abdul Muiz Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti menyampaikan, untuk jalur struktural telah dilakukan kebijakan mutasi kepada pejabat eselon 4 seiring dengan dinamika yang berkembang di DPR RI. Pejabat yang di rotasi itu ataupun mutasi itu pasti sudah ada dari tim namanya tim berjakat ya. Kita dapat menilai bahwa pada satu sisi harus ada penyegaran di bagian mana. Nah, itu kita rotasi. Ada posisi kosong yang kira-kira orang yang potensial pasti kita akan promosikan. Sedangkan untuk pejabat jalur fungsional, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 mengamanatkan untuk kembali dilakukan pelantikan kepada setiap kenaikan jabatan. Hal tersebut untuk mengingatkan para pejabat Setjen yang dilantik untuk terus meningkatkan kinerja dan melaksanakan kewajiban di jabatan barunya dengan baik sehingga dapat berkontribusi positif dengan kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan jabatan yang lebih tinggi di posisi fungsional berarti tanggung jawab, wewenang dan kewajibannya untuk bekerja lebih baik, memberi kontribusi yang baik kepada DPR atau Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian juga lebih besar. Jadi harapan saya dengan pelantikan ini semoga semua pejabat dapat lebih meningkatkan kinerjanya, lebih dapat memberikan sumbangan dharma baktinya kepada Sekretariat dan Badan Keahlian dan juga DPR RI. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Nandita Eriska beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.